Kemudian setelah kita membahas mengenai elastisitas titik dan busur, di sini kita membahas mengenai elastisitas titik uji pendapatan total. Jadi, elastisitas titik uji pendapatan total ini adalah berbeda dengan yang namanya elastisitas busur. Karena terjadi perubahan harga koefisien elastis yang menunjukkan respon atau perubahan jumlah yang diminta terhadap perubahan harga bisa kecil sekali atau mendekati nol. Jadi, di dalam elastisitas titik ini, tak bisa menunjukkan besarnya koefisien dengan angka tertentu. Namun, melalui pengujian dengan menggunakan perubahan pendapatan total yang besarnya merupakan perkalian antara harga dengan kuantitas. Dan secara kasar dapat ditentukan apakah suatu titik pada kurva permintaan adalah elastis atau inelastis. Jadi di sini kita dapat ada dua kurva. Kurva yang pertama yaitu garis lurus dan elastis karena mengalami penaikan ke kiri atas. Kemudian selanjutnya kenaikan ke kiri atas atau penurunan ke kanan bawah. Selanjutnya di sini ada kurva pendapatan total yang dimana ini adalah masing-masing C ini adalah pendapatan, di mana di sini dapat diukur bagaimana sebenarnya tingkat pendapatan masing-masing individual yang melakukan pembelian terhadap suatu barang. Terus ada faktor-faktor yang menentukan elastisitas permintaan, yaitu yang pertama, substitubilitas. Substitubilitas adalah semakin banyak barang pengganti yang tersedia untuk suatu barang, maka semakin besar elastisitas permintaannya. Hal ini terjadi karena kenaikan harga sedikit saja menyebabkan konsumen mengurangi jumlah pembelian barang tersebut dan menggantinya dan berpindah ke barang-barang substitusi. Artinya, kita kan sebagai konsumen ingin mencari harga yang lebih murah, apalagi ditawarkan terhadap barang pengganti yang lebih murah, maka kita otomatis pergi membeli ke barang pengganti tersebut. Terus dikatakan proporsi pendapatan yang dibelanjakan pada barang tersebut yang terjadi berdasarkan pendapatan konsumen. Artinya konsumen membeli suatu barang itu berdasarkan yang namanya berapa pendapatan konsumen. Dan jikalau terjadi kenaikan harga, maka konsumen akan tidak melakukan pembelian atau mengurangi kuantitas pembelian terhadap barang tersebut. Namun, itu tergantung dari jenis produksinya. Jikalau dia misalnya harga garam yang tidak terlalu dia mengalami kenaikan, tapi kenaikannya itu kecil atau sedikit, maka itu hanya tidak begitu banyak berpengaruh terhadap permintaan. Kemudian dikatakan di sini jenis barang. Jenis barang yang dimaksudkan di sini berupa kebutuhan sehari-hari atau barang mewah, di mana kebutuhan sehari-hari atau barang mewah itu bersifat inelastis. Inelastis terhadap kebutuhan konsumen, sedangkan elastis terhadap kebutuhan barang mewah. Kemudian lamanya periode waktu. Lamanya periode waktu dimaksudkan di sini adalah periode yang dicakup dalam analisis permintaan. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh kebiasaan pola konsumsi yang terbentuk dalam waktu lama. Artinya, contohnya di sini dikatakan, jikalau perokok berat tidak segera mengurangi permintaan rokok meskipun terjadi kenaikan harga, katakanlah sebesar 25% akibat pengenakan pajak penjualan. Jadi adanya di sini
perilaku konsumen yang sudah mengkonsumsi barang tersebut dalam waktu yang lama. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai elastisitas penawaran. Di dalam elastisitas penawaran ada 3 jangka periode waktu, yaitu jangka sangat pendek, jangka pendek, dan jangka panjang. Jangka sangat pendek yaitu jangka yang waktunya sangat pendek, hingga tak ada waktu bagi para produsen bereaksi menaikkan produksi bila ada kenaikan permintaan. Sebagai contoh, petani jeruk. Dia tak bisa memproduksi dan menawarkan output jeruk yang lebih banyak meskipun harganya lebih tinggi daripada harga yang diantisipasi. Tambahan produksi tak bisa dilakukan dalam waktu sekejap. Di samping itu, disadari produknya cepat membusuk dan tak dapat disimpan lama. Jadi, jangka sangat pendek ini tidak dapat memungkinkan yang namanya produsen melakukan penawaran secara maksimal. Kemudian di sini dalam jangka pendek, kapasitas produksi perusahaan sudah tertentu dan tak dapat berubah. Artinya biaya-biaya yang produsen lakukan ataupun kapasitas produksi yang perusahaan lakukan itu sudah tertentu. Jadi dikatakan contohnya, katakanlah luas tanah atau kebun tak dapat ditambah. Namun petani dalam periode jangka pendek dapat menaikkan produksi jeruk dengan menggarap kebun secara lebih intensif. Misalnya dengan menggunakan tenaga kerja serta penggunaan pupuk lebih banyak sebagai respon terhadap kenaikan harga pasar. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa produsen itu sudah memang siap dalam melakukan proses penawaran. Terus di dalam jangka panjang, dikatakan bahwa jangka panjang perusahaan mempunyai cukup waktu untuk mengubah skala pabrik. Karena apa? Mungkin dia sudah mengekspektasikan sebelumnya apa yang terjadi di yang akan datang. Itulah yang dimaksud di dalam jangka panjang. Kemudian di sini selain faktor jangka waktu, ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi besarnya koefisien elastisitas penawaran. Yang pertama, derajat pergantian faktor produksi antar proses produksi suatu barang dengan proses produksi barang lain. Yang artinya semakin tinggi derajat penggantian itu, maka semakin tinggi elastisitas penawaran produk tersebut. Karena kemampuan substitusi memungkinkan berpindahnya faktor produksi dari penggunaan yang satu ke penggunaan yang lain. Kemudian yang kedua, tingkat pengembangan teknologi. Dikatakan di sini, perubahan teknologi mempengaruhi biaya produksi dan harga output. Semakin tinggi tingkat perubahan teknologi, maka semakin elastisitas kurva penawarannya. Kemudian di sini dikatakan bahwa penerapan analisis permintaan dan penawaran. Yang pertama, di dalam yang namanya penerapan analisis permintaan dan penawaran ini, ada yang namanya penetapan harga oleh pemerintah. Campur tangan pemerintah berupa penetapan harga barang yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan harga dan kuantitas keseimbangan pasar akan menimbulkan berbagai konsekuensi. Jadi di sini mungkin karena alasan pemerataan pendapatan, pemerintah pun menetapkan harga minimum atau harga
dukungan di atas harga keseimbangan. Jadi, itulah yang dimaksud dengan penerapan analisis permintaan dan penawaran, di mana adanya penetapan atau suatu alasan-alasan sehingga terjadinya penerapan analisis permintaan dan penawaran. Kemudian ada efek pengenaan pajak dan penjualan. Artinya di sini di dalam permintaan dan penawaran ada yang namanya efek-efek yang mempengaruhi adanya efek pajak untuk yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Itulah yang menjadi pengertian dari efek pengenaan pajak dan penjualan.